nafsu makan berubah menjadi nafsu manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik biologisnya tanpa batas. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, seperti yang sudah kita bahas pada video terdahulu, untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, orang lalu bekerja, istilahnya mencari makan. Ketika orang mencari makan, maka dia bertemu dengan orang lain yang juga mencari makan. Sama-sama mereka ingin memperoleh hasil, mendapatkan makanan yang dia inginkan. Karena orang yang bekerja untuk mencari makan itu jumlahnya banyak, akibatnya tentu terjadi persaingan, kompetisi. Masing-masing ingin mendapatkan sesuai seperti yang diinginkan. Nah, menghindari jangan sampai terjadi satu sama lain saling mengalahkan, orang yang bekerja mencari makan itu membuat kesepakatan atau membuat peraturan agar kita tidak saling merusak satu sama lain, tidak saling mengganggu. Itu awal terbentuknya etika atau etik mencari makan. Di zaman modern disebut sebagai etika bisnis atau etika profesi. Di pasar-pasar umpamanya, kita temukan para penjual, para pedagang, para pelaku pasar itu satu sama lain saling menghormati eksistensi, posisi masing-masing. Meskipun yang dijualkan sama-sama menjual jeruk umpamanya, sama-sama menjual beras. Mereka saling menghormati, menjaga etik untuk tidak saling menghancurkan. Bahkan berusaha untuk saling membantu agar mereka sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan, sesuai seperti yang dibutuhkan oleh kehidupan para pedagang. Atau perhatikan di warung di dekat rumah kita masing-masing. Warung yang satu dengan warung yang lain itu, meskipun terjadi persaingan, tetapi mereka menjaga etika untuk tidak menghancurkan satu sama lain. Lagi-lagi, pengennya sih sama-sama untung, sama-sama sukses. Banyak contoh di berbagai kalangan masyarakat itu diterapkan dan berhasil. Orang bekerja di sektor pertanian, di kebun, sama saja begitu. Orang yang bekerja di perkantoran, demikian juga. Jadi prinsipnya masing-masing orang bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya, mencari makan, bersepakat untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau bisa bahkan saling membantu
kesuksesan satu dengan yang lainnya. Sejarah sudah membuktikan demikian. Kawan-kawan sekalian, yang namanya manusia ada saja yang mempunyai karakter yang berbeda, memiliki sifat yang lain. Sifat yang bagaimana? Sifat ingin lebih. Sifat ingin lebih itu bisa dimulai karena ada rasa khawatir terhadap kondisi dia sendiri pada hari ini dan kekhawatiran terhadap keadaan dia pada waktu yang akan datang. Karena dia memiliki sifat kekhawatiran terhadap dirinya sendiri sesungguhnya, maka dia berusaha untuk bagaimana memproteksi, mengatasi kekurangannya itu. Lalu dia melakukan kolaborasi dengan orang lain yang kira-kira bisa membantu, mendukung kemauan dia. Orang lain itu bisa jadi orang yang mempunyai otot yang kekar. Dia mengandalkan kekuatan fisik. Tapi ada juga orang yang mengandalkan ilmu pengetahuan. Selain, tentu saja ada lagi orang yang mempunyai kekuatan karena dia sudah memiliki stok simpanan makanan yang lebih banyak. Nah, antar mereka ini lalu terjadi kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya adalah kerjasama untuk mencapai kesuksesan atau tujuan yang ingin dia capai. Tujuan yang ingin mereka capai itu sesungguhnya tidak lain adalah memonopoli, menguasai seluruhnya sehingga ada jaminan masa depannya yang lebih baik. Karena dia memonopoli. Dia menguasai semuanya. Itulah kawan-kawan sekalian, kira-kira awal terjadinya politik kekuasaan. Makan menjadi pintu masuk bagi manusia untuk mengumbar hawa nafsunya. Menyalurkan keinginan-keinginan nafsu biologisnya, dan itu tidak punya batas. Di masyarakat kita di Jawa umpamanya muncul ungkapan wanita, harta, dan tahta. Segitiga sama sisi, tiga komponen yang berkolaborasi untuk memperoleh dan mendominasi salah satunya. Ada orang yang lalu karena ingin menjaminkan dia punya harta, maka dia membutuhkan wanita. Wanita juga demikian. Karena dia membutuhkan harta, maka dia mendekat dengan yang punya tahta. Dan yang punya tahta juga merasa karena dia tidak pede dengan kemampuan dia berkolaborasi dengan yang punya wanita dan yang punya harta. Di sanalah pentingnya menahan makan, mengendalikan nafsu makan. Orang yang sukses mengendalikan nafsu makannya, dia juga akan dapat menahan, mengendalikan nafsu berkuasanya. Jadi dia punya efek mengendalikan nafsu berkuasanya. Semoga perbincangan singkat ini menginspirasi dan menjadi pemikiran bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia, sekaligus juga menjadikan kita mampu mengendalikan nafsu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nafsu itu bukan untuk diumbar, melainkan
dikendalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.